Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sapaan tokoh masyarakat dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ros Mauaw. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Minta maaf yang terhormat Bapak Bupati, juga Bapak Wakil Bupati yang terhormat. Saya mau mengajak kita semua dikala saya mengatakan sebentar, selamat siang, salam. Mari kita sama-sama menyambut dengan damai di hati, salam sehat. Selamat siang, salam. Salam sehat. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sumba Timur, yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati semua bapak-bapak asisten, bapak kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang sempat hadir pada saat ini bersama seluruh rombongan dari kabupaten. Juga yang kami hormati Bapak Camat Katalah Hamlingu, yang mutabir Bapak Pendeta yang sempat hadir saat ini bersama seluruh kerohanian. Juga yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Katalah Hamlingu, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Katalah Hamlingu, yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua BPD bersama seluruh anggota se-Kecamatan Katalah Hamlingu, juga yang kami hormati Bapak-Bapak LPM bersama seluruh anggota yang sempat hadir pada saat ini, juga yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang sempat hadir juga pada saat ini, singkatnya seluruh hadirin yang sempat hadir pada musrek pada saat ini. Pada kesempatan pertama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmat-Nya, Ia telah menuntun menyertai kita sehingga kita boleh tiba di tempat ini, dan istimewa telah menuntun menyertai Bapak Bupati bersama rombongan, sehingga kita sudah boleh bertemu di ruangan ini dengan penuh sukacita. Ini kita menyadari bukan karena kebetulan, tetapi semuanya ini karena kasih Kristus. Dan biarlah kasih Kristus, cinta kasih Kristus mempereratkan tali persaudaraan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Adapun tantangan-tantangan yang kami hadapi Bapak Bupati yang terhormat, untuk dari pendidikan ada dari SD atau IMI ada kekurangan mes, dan kalau boleh barangkali bisa kami rehab mes karena sudah banyak guru-guru yang tidak punya mes, jadi masih tinggal di masyarakat. Juga untuk SD Laikona gurunya hanya satu orang, yaitu ibu kepala sekolah yang PNS, sementara guru-guru honor yaitu guru-guru honor komite barangkali yang bersama dengan ibu, jadi tidak ada guru, hanya satu orang saja guru di situ. Adapun kekurangan dari SD lain macam SD Mandra, Selara, Tawakiyu juga sama dengan mes dan kekurangan guru. Juga SMP Negeri Sataf Matawe ini masih punya kekurangan guru. Dan begitu juga dengan SMA, karena SMA masih baru. Untuk dari bidang kesehatan, Puskesmas Gombapari masih kekurangan mes untuk para medis, karena anggota medisnya sudah 59 orang pada saat ini. Jadi masih kekurangan mes, jadi kami masih butuh mes untuk tenaga medis di Puskesmas Gombapari. Adapun lain kekurangan kami dari bidang-bidang lain Bapak Bupati yang terhormat, dari bidang pertanian memang banyak lahan, masih banyak juga lahan tidur. Juga kelompok-kelompok kerja sudah ada main traktor. Hanya yang sebenarnya untuk membuka lahan baru, kami masih butuh traktor besar, karena untuk keseluruhan masyarakat Kecamatan Katalah Hamlingu baru satu traktor besar yang ada, yaitu di Desa Gombapari. Itu barangkali. Terus dari perkebunan, memang kami sangat mengharapkan kalau bisa untuk kami bisa mendapat tanaman-tanaman buah-buahan yang tidak ada di Sumba atau yang tidak ada di Kecamatan Katalah Hamlingu.
juga kalau mau lihat sama sekali kami tidak punya hewan pada masyarakat Talahan itu. Misalkan mungkin juga kami ke depan mendapat valorisasi dari dinas peternakan. Juga dengan kehutanan barangkali dan ini penghijauan untuk menghijaukan sekitar mata air. Itu dari kehutanan yang kami minta berkali-kali untuk menghijaukan seputar mata air. Juga dari perikanan, kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perikanan yang sudah memberikan kami bumi dan kami sudah tebarkan bata. Barangkali beberapa problem yang ada di masyarakat Kecamatan Talahan Meligo, Bapak Bupati, dan yang terakhir saya mengatakan kami mohon maaf dan sebesar-besarnya dari masyarakat Talahan Meligo keseluruhan. Kalau saja ada kekeliruan, ada kehilapan, ada keterbatasan kami, baik dari waktu yang lalu sampai dengan hari ini, mungkin di dalam penerimaan kami, mungkin di dalam pelayanan kami, sampai kepada jamuan kami hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Barangkali ini salah satu hati dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kita sekalian. Terima kasih sekali. Terima kasih kepada Ibu Ros yang telah menyampaikan rasa hati. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Camat Katalahan kepada Bapak Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR bersama anggota, yang terhormat Bapak Asisten, Bapak Kepala Bapeda bersama OPD yang lain, bahkan seluruh rombongan dari NGAP. Yang saya hormati Bapak yang Tabir, Bapak Pendeta, yang saya hormati pula Bapak-Bapak Desa, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, juga Bapak Ibu Kapus, Bapak Kepala BPJK bersama anggota, dan seluruh masyarakat Katalahan Meligo yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang pertama, kita wajib memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan dan perlindungannya Bapak Bupati bersama rombongan dan kita semua masyarakat yang ada saat ini. Tuhan berkenan untuk menyampaikan selamat buat kita, sehingga kita masing-masing tiba dengan aman, dengan damai sejahtera di tempat ini. Bapak Bupati, ada saya Sumba di sini, Nangataka, Otakatua, Mahkamah, Lahangga, Otaka ya, jadi oleh kita Mahkamah, Takatua Mahkamah, Miling, Nakambato Lenyaku, Nakigung, Nambar. Ajiduka ama raka ama ina raka ina. Wahanga bulu kapama. Na menyembang bulu kiri. Malam kita. Madang masyarakat Katalahan Meligo. Kata ikut pakahannya kata balang pagkunya. Nagagala yang tayo. Napanfatakan yang mabupat untuk kita masyarakat Katalahan Meligo ang butahim dia penuh dan dapat pelaida na ako magal
kata kau dari kawan-kawan sama Bupati yang terhormat, ada beberapa usulan dari kami Kecamatan Katambulingu. Yang pertama, kami ingin sumur bor. Kenapa? Selama ini kalau sudah hujan begini, kasihan. Kami memang hanya pakai mobil tangki setiap hari. Namun kalau sudah saat-saat seperti ini, kami hanya dapat air yang kotor. Dan hasil survei dari tim yang lalu, dari Kodim 1901 Sumba Timur, di sebelah rumah jabatan ada air cukup besar, sekitar 95 meter, dan itu mampu untuk dicampur satu kampung atau masyarakat rumah Bali dalam kota ini. Yang kedua, kami minta juga pagar keliling permanen, karena setiap tahun kami tanam tanaman juga di belakang kantor, belakang hijau. Di saat musim kemarau, hewan berkeliaran dan akhirnya habis juga tanaman kami. Yang ketiga, ruang rawat inap atau gedung rawat inap. Yang keempat, dari Pak Bupati sudah lewat dari Simpang sampai ke sini, ya begitulah keadaannya. Kami ada peningkatan jalan dan tembus ke kantor desa Ombapari. Ada di sepanjang jalan ini ada anak SMA, SMP, dan SD. Dari desa-desa Ombapari, yang pertama ruang rawat inap, puskesmas dan air bersih atau sumur bor yang sama. Desa Mandas, ruang rawat inap, air bersih atau embung. Desa Lelara, ruang rawat inap sama sumur bor. Desa Premakul, ruang rawat inap, puskesmas. Juga dari desa Matabeama, ruang rawat inap dan air bersih dan rumah layak huni. Ini saja laporan dari kami untuk Bapak Bupati ketahui, dan kami mohon maaf apabila kami tidak punya, karena waktu dan kesempatan itu kami persilakan kepada Bupati Sumba Timur untuk menyampaikan arahan sebentar sehingga menjadi pedoman bagi kami masyarakat Kecamatan Katambulingu. Tunanuan nama Ulfia Kana nama berpilihan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Camat Katambulingu atas laporannya. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian aspirasi anak oleh Venda Aurelia Makonda, asal sekolah SMA Negeri Satap Matawai ini. Kepada adik kami SMP Satap Matawai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur, yang saya hormati Bapak DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Katambulingu, sikatnya para hadirin yang hadir pada saat ini. Dengan hormat, saya selaku siswa SMP Negeri Satap Matawai Iwi mengucapkan selamat kepada Bapak atas keberhasilan yang telah Bapak capai dan kepercayaan yang diberikan kepada Bapak sebagai Bupati Sumba Timur untuk memimpin Kabupaten Sumba Timur. Melalui kesempatan ini,
saya sangat bangga dapat berkomunikasi langsung dengan Bapak Bupati. Saya sangat bersyukur karena melalui kesempatan ini saya dapat menyampaikan kepada Bapak apa yang dirasakan oleh anak-anak di Kecamatan Katalahamulimo dalam menghadapi studi. Seperti yang kita ketahui bersama, anak adalah generasi penerus terlebih khusus di Kabupaten Sumba Timur. Kami adalah anak-anak yang berprestasi, cerdas. Kami sangat ingin melanjutkan studi ke jenjang, tetapi kami memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan kami adalah ekonomi keluarga yang tidak cukup untuk membiayai sekolah kami. Oleh karena itu, banyak yang tidak melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi karena ekonomi keluarga yang tidak cukup untuk membiayai sekolah dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak sekali anak-anak yang pintar, cerdas, dan menjadi masa depan di Kabupaten Sumba Timur. Dan anak-anak inilah yang harus diperhatikan untuk mengembangkan bakat anak-anak di Sumba Timur. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan kepada Bapak Bupati untuk membantu kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi supaya memotivasi mereka untuk terus belajar dan berjuang dan meraih cita-cita mereka ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi generasi emas yang menjadi masa depan Sumba Timur. Saya mewakili SD, SMP, dan SMA yang ada di Kecamatan Katalahamulimo. Adapun yang perlu Bapak ketahui bahwa di Kecamatan Katalahamulimo ini terdiri dari 5 SD pendukung, 1 SMP, dan 1 SMA. Adapun yang ingin saya sampaikan, saya mewakili SD, SMP, dan SMA. Yang pertama, banyak sekali anak-anak yang pulang pergi dari desa tempat tinggalnya ke desa Kompapali karena SMP dan SMA berada di desa Kompapali. Karena itu, ada anak-anak yang menggunakan kendaraan yang walau kenyataannya anak-anak belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Dan banyak juga anak-anak yang berjalan kaki. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Bapak untuk memberikan asrama untuk anak-anak yang tinggal di desa 4 desa selain di Kompapali. Yang kedua, keterbatasan air bersih karena sampai saat ini kami masih tergantung pada air tangki atau air hujan. Oleh karena itu kami meminta kepada Bapak untuk mengadakan ketersediaan air bersih di sekitar pekarangan sekolah. Yang ketiga, pengadaan wifi gratis karena saat ini kami sangat tergantung dengan internet. Saya mohon kerjasama Bapak Bupati karena bantuan yang Bapak berikan sangat membantu kami dan anak-anak di Kabupaten Sumba Timur, terlebih khusus di Kecamatan Katalahamulimo untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi generasi penerus di Kabupaten Sumba Timur. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Bupati Sumba Timur. Atas perhatiannya sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Adik Penda Aurelia Makonda atas aspirasinya. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumbawa Timur, yang saya hormati rekan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Timur, yang saya hormati Pak Pendeta, yang saya hormati pimpinan OPD yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Camat. Saya tadi berpikir Bapak Camat, saya mau lanjut Ibu ya, saya berpikir maaf Pak Camat. Yang saya hormati Bapak Desa, Bapak Sekretaris Desa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Kepala Puskesmas bersama jajaran, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur hari Tuhan kita boleh melaksanakan acara Musrembang Cam pada hari ini di Kecamatan Ketalahan Minggu. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya dari meja yang terhormat ini, saya menyampaikan duka yang dalam atas berpulangnya saudara kekasih kita Peter Jawarai. Kami sudah sempat mampir di sana dengan Pak Bupati tadi. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Desa, saudara-saudara saya di Kecamatan Ketalahan Minggu ini yang masih memberi kepercayaan kepada saya untuk yang ketiga kalinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Timur. Pada periode pertama saya sebagai anggota dan 2 periode berikutnya saya berada dalam jajaran pimpinan di gedung DPR di atas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tanpa Bapak Ibu saya tidak bisa berdiri seperti ini di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami teman-teman DPR sebenarnya sudah agak ragu berdiri seperti ini ya. Dengan situasi yang ada kita tahu bersama, banyak pemotongan di mana-mana. Kami sudah berbicara dahulu kemarin di acara reses, terus semuanya hilang. Tapi sudah, ini kita sudah siap menghadapi bersama Pak Bupati. Beberapa waktu yang lalu juga ada sedikit kendala. Kita berhadapan dengan yang namanya spesifik keren, blok keren. Saya sempat menyampaikan di beberapa kesempatan kepada kita sekalian, kalau saya cermati situasi yang ada, bahwa situasi kita adalah otonomi daerah. Otonomi daerah berarti memberi kebebasan, kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk mengatur daerahnya sendiri. Kita mengatur aturan. Blok keren, spesifik keren, yang dari pusat langsung menentukan itu orang dibuat apa tidak sampai kabupaten. Jadi kalau saya berpikir seperti saya berpikir begini, bahwa ini otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat sepenuh hati. Kalau umpamanya blok keren dan spesifik keren itu diberikan kepada kita di kabupaten, posisi tidak dalam posisi otonomi daerah ya wajar-wajar aja. Tapi dalam posisi otonomi daerah, pemerintah menerapkan aturan seperti itu. Ya kita sudah lihat tahun lalu, pada pemerintahan yang lalu kita cukup ketat. Terus ketika saat ini, Bupati mohon maaf saya harus katakan, awal pemerintahan Pak Muli dan Bapak Yonan, kita dikagetkan dengan pemotongan yang begitu besar di atas. Kami anggota DPR di atas ada Pak Ali lagi, kita turun di bawah, kita sudah omong-omong di masyarakat bahwa ada ini, ada itu, ada itu. Dengan pemotongan ini semuanya hilang.
Di Bosa Sumba kembali penuh terus sudah kita waktu reses kemarin kita sudah ngomong ini ada ini. Saya sudah sampai di tempat itu saya panggil Bapak Desa ini ada ini kaget terakhir mau terakhir kita ngomong kosong berapa kali lagi. Jadi kita ngomong kosong berikut lagi ini saya tidak tahu klarifikasi kata Bapak Desa ya kalau Bapak Desa dipaham dari masyarakat yang ada. Ya kita aminkan saja mereka juga tahu suku HP di Bali bahwa terjadi keuntungan besar-besar di atas. Tapi sudahlah, dengan satu mohon maaf Pak Bupati, kita tahu agak kurang segala-galanya. Tapi kami dari hari tetap meminta dan memohon Pak Bupati. Seperti yang disampaikan oleh pertama tadi, kami dari hari ini air bersih. Alat pertanian Pak Bupati, jalan raya masih kami di 3 desa Mandas, Matawayama, Prepakul. Terus yang berikut Pak Bupati, kami 2 desa di sini, Mandas dengan Prepakul listrik belum ada Pak Bupati. Kami sudah ajukan dari beberapa tahun lalu dan tidak tahu kenalannya di mana. Saya di Bapak Desa semua di mana di PLN masih kami petugas PLN. Kalau jalan yang ruas yang di depan ini mungkin teman-teman juga sering pindah ke kami. Jadi saya katakan Pak Bupati bahwa ini bukan ruas kabupaten, ini ruas provinsi. Seperti di Lelara itu separah sekali. Ya, kalau lewat kita harus ada paksa sejalan dengan. Kalau air ada kita tahu di lubang dalam di dalam sampai babuni semua itu masuk auto di bawah. Jadi teman-teman dari Lelara yang ada di situ omong kepada kami itu bukan kewenangan kabupaten. Kalau beberapa tahun yang lalu di zaman pemilihan waktu itu sudah sekalian zaman bagi waktu dengan Tuan Budi itu bisa diintervensi dengan dana kabupaten dengan APBD. Tetapi dalam belakangan sejak di penghujung masa pemerintahannya Pak G, terus di masanya Pak Kris, masanya Pak Bili itu sudah bisa lagi kita intervensi dengan APBD. Sebab itu jadi temuan dari BPK. Kalau mungkin itu Pak Bupati kalau kita lintas itu berhubungan langsung dengan lintas di wilayah selatan itu berperubahan. Kalau memungkinkan kita lobby di pemerintah pusat untuk dia menjadi jalan negara, saya rasa memungkinkan. Kalau kita harap dalam provinsi saja Bupati memang berat. Saya kemarin coba bincang-bincang dengan Pak Wakil Bupati bahwa kemungkinan bisa nyaman di jalan lintas dari Pahar ke Undung terus keluar ke wilayah selatan hanya bisa kalau ini beralih status dari jalan provinsi ke jalan negara. Itu yang memungkinkan. Kalau provinsi kalau kita ini berhubungan dengan sekian kabupaten di NTT kita hanya dapat sedikit-sedikit saya bawa itu. Apalagi kalau orang Flores atau menjadi bupati, dia tumpah sudah dalam provinsi bupati kita dapat setengah meter di kabupaten-kabupaten lain. Susah dari situ. Untuk dalam provinsi di kabupaten ini belum berat. Jadi teman-teman tolong kita pahami. Sudah tidak mungkin saat ini kita intervensi dengan APBD. Kalau yang lalu bisa, sekarang sudah bisa. Jadi kita lepas seperti itu. Sebenarnya itu bukan itu. Memang aturan yang mengatakan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, ada TA di sini. Tidak ada TA yang hadir. Mohon maaf Bupati, ini saya harus sampaikan. Ulang-ulang saya sampaikan posisi TA. Dan ini banyak laporan ke kami dari teman-teman kepala desa. Kewenangan TA yang sangat besar dan sedikit berlebihan. Kadis BPMD, Bapak Kadis rasa cukup tahu situasi. Banyak laporan yang masuk kepada kami Bupati. Menyangkut kewenangan TA. Kalau kita mencermati kewenangan TA hanya ya cuma
menyampaikan ketika ada perubahan peraturan Kementerian Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Tetapi kewenangan TA di Sumber Timur ini saya tidak paham bahwa dipantau tidak oleh pemerintah. Saya tidak tahu apakah di SDM. Banyak laporan ke kami dari Bapak Desa. Hasil musdes, terus kita ke desa, kecamatan. Hasil musdes di kecamatan dihadiri oleh seluruh stakeholder kabupaten. Terus begitu mudahnya digeser oleh TA. Ini kewenangan TA yang saya kadang-kadang tidak paham bahwa ketika saya coba telusuri ya, sampai ada eksistensi di rumahnya mereka, panggil Bapak Desa, arahkan Bapak Desa, pengadaan ini Bapak Desa harus suruh pihak ketiga harus pengadaan ini, kalau tidak usulan mereka turun. Usulan yang desa ini sudah ditelusuri dan sudah musdes terus menjadi kemana? Begitu mudahnya dirubah oleh dia. Ya, saya bersyukur kemarin ketika Pak Bupati sampaikan di saya dengan Pak Bupati buat peraturan daerah keterlibatan Pak Peda situ kita telah laksanakan asistensi bersama Bapak Desa. Ya kalau bisa Bapak Desa orang ketika dibuat itu rawan lah. Masa hanya karena tidak memenuhi keinginannya mereka harus coret ini tidak bisa lolos ini. Serasa ini bukan seperti saya. Yang agak berlebihan seperti itu. Saya normal saya. Teman-teman Bapak Desa kalau dikatakan seperti itu, ini hasil kesepakatan yang tahu apa yang menjadi masyarakat desa, yang masyarakat itu sendiri. Yang kita gali dari bawah. Saya tidak terlalu paham apa yang kita butuhkan. Kita tahu tidak perlu dengan kita tidak yang dikehendaki untuk mengadakan lembaga festival di polisi dan Jombang. Kami tidak dikasih lolos. Ya tidak bisa lah. Ya Bapak bisa tolong. Kalau bisa bikin asistensi Bapak kali sendiri. Awal Bapak bisa ini saudara-saudara kita supaya jangan diancam persoalan TA. Kalau bisa Bapak saya mohon maaf kita coba cermati kewenangan TA dulu ini. Saya sudah beberapa kali dan sudah sering teman-teman bisa melupakan kewenangan TA agak berlebihan Bapak. Permintaan Bapak di guru-guru kami digali dengan sangat kurang. Terutama saya di Peribahku saya cukup tahu sama Bapak Bupati. Mungkin 1-2 hari lagi tinggal 1 orang guru Bapak Bupati. Terus lagi saya ada minta beberapa kadis pendidikan sekolah paralel Bapak Bupati. Saya punya saudara-saudara sana banyak yang sudah berhenti sekolah karena cukup jauh, mereka harus sekolah jalan kaki 9 kilo untuk datang ke sekolah hidup Bapak Bupati. Musim hujan begini sudah tidak ada yang datang sekolah dari itu dusun yang satu Bapak. Jadi baru sekolah dari dinas pendidikan datang lihat itu sekolah dan kami sudah kasih tanah Bapak. Kami sudah bangun sekolah di situ sebentar waktu cuma mau digunakan saja. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dari Puskesmas. Saat ini semua ingat kali bagus jangan melarang orang sakit pada hari ini. Semua di sini tidak ya, ya tidak. Saya bilang tidak. Ada laporan dari beberapa puskesmas kami di atas bahwa ada puskesmas yang melarang orang sakit pada hari ini. Jadi saya bilang kalau bisa dari sini ada. Semoga di sini tidak ada Pak ini buka saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, yang mewakili aspirasi anak tadi saya dengan Pak Bupati masih dalam kecamatan dan sempat melepas di sana. Dulu juga waktu musim cam di Mandar saya sempat sampaikan ini Pak Bupati, kami punya sedikit tanah di depan puskesmas dan pada muslim di Magas yang lalu saya sudah sampaikan. Saya
akan bangun asrama di tanah itu untuk adik-adik kita yang berasal dari Mandas, Lailara, Perpakulu, Matawai Amma. Tentunya mengharap dukungan penuh dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama Bapak Desa, dari Pak Bupati. Kami akan membangun asrama. Dari siapa yang menyuruh itu adalah bayar atau gratis? Saya pastikan gratis. Tidak ada pungut-pungut biaya untuk apa itu bukan suara-suara. Dan saya sudah drop material baru Pak Bupati cuma batu baru satu red. Pas hujan saya red ini. Nanti kemarin Pak Bupati saya akan drop lagi material. Pakai serikaman, saya kiamat itu bangun. Jadi saya sudah rencanakan sejak lama. Terus yang berikut ini Pak Camat yang akhirnya Pak Camat ini ada Kemenlu. Oh semua boleh, bukan yang dari Kemenlu Pak Camat. Jadi kalau Pak Camat minta juga memeros, kalau minta juga jangan minta di Bupati, minta juga kami di DPR. Soalnya dia panggung ada di kami, Mama. Pertama, kami di Bupati. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, sudah terlalu banyak yang saya katakan. Sebenarnya juga masih banyak, cuma bukan saya sendiri yang berbicara. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita baru selesai pilkada. Itu kalau sosial dengan masyarakat tercabik-cabik. Saya mohon kita kembali untuk perbedaan kemarin Pak Pendeta berdoa lebih banyak lebih berkali. Baca kemarin sudah kembali sudah. Kita juga ini saudara. Apa ada Bapak Desa lengkap, tokoh masyarakat lengkap. Masuk ke sekolah sama-sama kita untuk kembali sebagai saudara dan keluarga. Kalau mau ke sekolah sama-sama masuk, panggil saya kita duduk sama-sama. Untuk kembali di Indonesia kita yang duduk tidak ada orang lain, kita bersaudara semua. Bapak Nani, berarti sudah ngomong oleh orang awas kita. Kita sudah tahu juga beliau tapi kita tahu lagi itu lagi. Itu yang Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Apabila ada penyampaian saya yang kurang pas, yang sedikit dan khusus saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam. Aduh, saya minta maaf Bupati. Saya bukan lupa Pak Prabowo. Terima kasih umum dari Pak Prabowo. Saya beri kesempatan lagi untuk teman saya Pak Andi untuk menyampaikannya apa yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua. Ini karena wilayahnya beliau, jadi jangan terlalu kampanye kita Bapak. Sampai lupa kawan sendiri. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, yang saya hormati seluruh pimpinan OPD, Bapak Desa, para guru, dan yang paling saya hormati yang stabil Bapak Pendeta. Singkatnya yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya cuma menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wakil. Sesungguhnya kami DPR tahu apa yang dirindukan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya sebagai selaku Ketua Komisi C, tentunya ketika kami kemarin yang lalu dalam rapat komisi, banyak yang kami usulkan khusus di Kecamatan Kahali. Contohnya Jalan Kopapari, Tubus Nganulangi, Matawai Amah, Tanarara, Laimi, Matawai, Kopapari,
termasuk di wilayahnya Bapak Wakil Ketua. Tentunya bahwa masyarakat punya harapan yang sama apa yang kami ingin sampaikan. Tetapi bahwa harapan-harapan itu bahwa daerah mempunyai keterbatasan. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sangat punya hati buat masyarakat. Kenapa saya mengatakan demikian? Baru pertama terjadi di Kabupaten Sumba Timur ketika UPD atau dinas terkait mempresentasikan program apa yang dilakukan tahun ini dan apa yang dilakukan direncanakan tahun depan, kami dilibatkan oleh DPR. Ya, terima kasih buat Roman. Andaikan diberikan kesempatan untuk bupati seumur hidup, ya taruh deh. Nah, terima kasih buat Bupati. Kenapa saya sampaikan demikian? Bahwa Bapak Bupati dan Pak Wakil sangat tahu tentang persoalan masyarakat. Tetapi sekarang ketika ada pemotongan anggaran, kita dituntut yang namanya efisiensi. Dan efisiensi itu adalah penggunaan dana semaksimal mungkin. Harapan saya adalah Bapak Desa, Bapak Camat dan seluruh komponen bagaimana betul-betul merancang sebuah program yang betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul-betul bagaimana program yang punya kesinambungan. Contoh kecil kita tahu sekarang bahwa ada programnya Bapak Presiden, program makan siang gratis. Tentunya harapan saya adalah kepala desa harus tangkap peluang ini. Sekarang saja kita punya dapur baru satu di Sumba Timur, tapi kewalahan untuk mendapatkan sumber kebutuhan makan siang gratis. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan juga dalam kesempatan yang baik ini, harapan saya bahwa kita masyarakat maupun siapa kita, jika kemarin kita ada dalam perbedaan politik, itulah letaknya demokrasi. Tapi saatnya sekarang kita sudah mempunyai pemimpin yang baru, pemimpin yang peduli terhadap masyarakat kecil. Saatnya hilangkan perbedaan dan saatnya kita bersatu untuk kita mendukung program ini. Di mana ketika Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mempunyai program yang sangat bagus, tapi kalau kita masyarakat antipati, berarti ya kita rugi diri sendiri. Dan harapan saya ke depan, ya Bapak Camat, kalau boleh ASN itu jangan berpolitik, fokus mendukung program Bupati, menyukseskan program Bupati, supaya tidak ada kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya tahu bahwa kita di Kahari adalah semuanya adalah saudara terkait, supaya kita ke depan bagaimana betul kita menyukseskan program-programnya Pak Bupati. Kami selaku anggota Dewan tentu akan menyampaikan apa menjadi keluh Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian. Tetapi kami juga anggota Dewan, bukan kami yang eksekusi program. Yang eksekusi program adalah Pak Bupati. Ya kalau kita loyal sama Pak Bupati, pasti Pak Bupati akan oke kan. Dan juga harus sesuai dengan skala prioritas. Tidak bisa semua program disaminkan. Dan ruang ini adalah ruang kita untuk berbicara, berdiskusi. Skala prioritas itu yang mana? Ini adalah ruang yang baik Bapak Mama dan saudara-saudara kalian untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar keinginan Bapak Mama di wilayah-wilayah desa itu sendiri. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, kami di DPR yang lalu sempat berdiskusi. Kami mendapat informasi bahwa TA selalu mendikte kepala desa untuk mengambil program hanya sudah program ini coret saja program ini, tapi ambilnya di sini ya, ambilnya di sini. Maka kita sangat bersyukur dan berterima kasih dan kebijakan Bapak Bupati ke depan bahwa beliau akan melibatkan langsung Bapak Beda. Tujuannya adalah bisa untuk mensinkronisasikan adalah programnya Pak Bupati dan program yang ada di desa. Ini saja beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Tadi Pak Wakil Ketua saya sampai 1,5 jam, jadi kurang bagus. Karena saya yakin dan percaya bahwa masyarakat sesungguhnya masyarakat rindu penyampaian dari Pak Bupati pada kita siang hari ini. Ini saja beberapa hal, jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada tempat yang baik ini, saya mohon maaf dan saya kembalikan. Iya. Terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD bersama anggota atas sambutannya. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya kita akan simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Sumba Timur. Kepada yang terhormat Bupati Sumba Timur, kami silakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve Rahayu, Shalom untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur bersama Bapak anggota DPRD. Yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan. Yang saya hormati pula Pak Kepala Bapeda bersama jajarannya, para pimpinan perangkat daerah, kepala badan, dinas kantor, bagian yang hadir pada kesempatan ini, Pak Camat Katalamlingo bersama jajarannya di sini. Yang saya hormati, saya kasih Pak Pendeta. Yang sama saya hormati pula para Bapak yang mewakili Kapolsek Lewa, yang mewakili Koramil, yang sama saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa yang ada pada kesempatan ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, anak saya pelajar SMP yang tadi sudah berbicara dengan kita. Yang saya hormati, saya punya usia Mama Bros yang sudah mewakili tokoh masyarakat. Singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih. Pada tempat yang pertama tentu saya menaikkan syukur pada Tuhan, perkenan Tuhan saja saya boleh hadir kembali di tengah keluarga besar Katalamlingo dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Katalamlingo untuk tahun 2026. Kesempatan ini juga saya patut menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh keluarga besar Katalamlingo bagi saya bersama Pak Wakil yang pada tanggal 20 Februari kemarin sudah dilantik menjadi Bupati, Wakil Bupati, dan tentu ini atas kepercayaan dari seluruh masyarakat, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita bersama-sama dalam sebuah kegiatan musyawarah perencanaan yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin setiap tahun dilakukan di setiap tingkatan pemerintahan, baik tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat nasional. Kegiatan ini adalah kegiatan yang selalu diikuti oleh kita semua. Namun pada saat ini tentu agak sedikit berbeda karena kita akan dituntut untuk bagaimana menyesuaikan proses perencanaan kita patutkan dengan visi misi Bupati Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030. Tahunnya mulai adalah pada tahun ini untuk perencanaan 2025. Kami juga sebagai Bupati Wakil Bupati telah dituntut juga oleh tingkat pusat untuk menyesuaikan RPJMD kami dengan RPJMN yang dirancang oleh pemerintah pusat. Saat selesai mengikuti pelantikan tanggal 20, tanggal 21 kami dikumpulkan seluruh kepala daerah baik gubernur maupun bupati wali kota 8 hari di Magelang. Salah satu poinnya adalah penyamaan visi terkait dengan rencana kerja pemerintah tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dalam melaksanakan setiap program kegiatan agar mengacu pada program-program pemerintah pusat, terutama juga program prioritas, terutama juga yang sudah ditetapkan kaitan dengan cita-cita. Poin-poinnya saya yakin sudah juga kita lakukan selama ini dalam kita merancang kegiatan dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Tetapi mungkin yang dituntut kepada kita sekarang adalah titik berat prioritas penanganan yang mana itu dipatut dan juga
dengan adanya efisiensi anggaran yang mulai tahun ini dilakukan. Efisiensi anggaran ini tentu menuntut kita untuk bisa menetapkan program-program prioritas apa saja yang akan kita lakukan di tahun depan, mengacu pada kebutuhan prioritas masyarakat dan juga melihat pada efisiensi anggaran yang ada. Ketersediaan anggaran tentu ini menjadi pertimbangan utama kita. Beberapa program prioritas yang sudah ditetapkan, saya yakin tidak jauh berbeda pula dengan apa yang menjadi prioritas kita selama ini. Yang pertama adalah kaitan dengan kesejahteraan, yaitu kaitan dengan masih tingginya angka kemiskinan, terutama bagi kita di wilayah daerah-daerah yang masih masuk dalam kategori tertinggal, terbelakang. Kemudian juga masalah pendidikan, tingkat masa sekolah kita yang mungkin belum sama dengan daerah-daerah lain, tetapi kita dituntut paling tidak sama dengan angka rata-rata nasional. Yang berikut adalah kaitan dengan masalah kesehatan. Ini adalah program prioritas yang juga kita lakukan, tetapi mungkin kita belum terlalu fokus membicarakan hal ini. Indikator dalam program prioritas bidang kesehatan ini ada beberapa yang sudah kita kerjakan. Kaitan dengan angka gizi buruk, angka stunting yang juga kita masih dalam kategori tinggi, angka kematian ibu dan bayi yang juga masih tinggi, kemudian usia harapan hidup pula yang kita dituntut untuk melihat itu sebagai sebuah prioritas. Tadi dalam penyampaian Pak Camat saya belum melihat ada gambaran hal-hal itu tersampaikan, mungkin belum dikutip atau bagaimana. Mengapa itu perlu selalu diungkapkan dalam forum seperti ini? Bukan berarti bahwa kita tidak tahu, bukan berarti bahwa kita belum dengar, atau bukan berarti bahwa kita agak tidak tahu dengan persoalan ini. Selalu harus diungkapkan persoalan-persoalan yang memang akan menjadi prioritas kita, agar kita selalu ingat untuk setiap langkah-langkah penyusunan program, setiap langkah-langkah sosialisasi kita di wilayah manapun, itu harus menjadi prioritas untuk dilakukan di setiap tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, kesempatan siang sampai sore hari ini saya ingin menyampaikan pada kita semua, pada pimpinan tingkat kecamatan, desa, dan seluruh perangkat, untuk melihat prioritas-prioritas ini sebagai sebuah hal yang harus dimasukkan dalam rancangan kegiatan kita ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua dan Bapak Dewan, ada beberapa persoalan yang dilihat selalu terjadi dalam rancangan program kegiatan kita, baik di tingkat kabupaten maupun mungkin yang sering terjadi di tingkat desa. Terkadang kita keluar dari alur ini, terkadang kita tidak fokus pada apa yang menjadi prioritas, karena apa mungkin yang bertugas mendampingi kita juga tidak fokus untuk mengarahkan kita. Mungkin yang bertugas untuk bagaimana mengarahkan kita agar proses perencanaan ini tepat pada tujuan, kemudian tepat secara teknis, tepat secara rencana, mungkin saja dia lupa akan tugasnya. Oleh karena itu ke depan kami sudah berbicara dengan Bapeda untuk juga dalam proses perancangan APBD paling tidak ada keterlibatan dari Badan Perencanaan Daerah, Pembangunan Daerah. Mengapa ini penting? Bukan kita ragu akan kemampuan DPMD dalam mengawal proyek program ini. Bukan kita ragu akan kemampuan bapak-bapak desa dalam merancang APBD yang akan dilakukan. Tetapi agar ada kesamaan langkah, ada kesamaan program, paling tidak ada pembagian tanggung jawab dalam kita mengalokasikan anggaran kaitan dengan adanya efisiensi. Kami ingin prioritas yang dilakukan oleh dinas yang ada di dinas-dinas teknis, semisal contoh kaitan dengan prioritas kita dalam menuju kemandirian pangan,
ada program kita dalam mendukung kemampuan petani dalam mengolah lahan. Ada seperti bentuk insentif. Kalau sekiranya itu nanti kita lihat baik, kita ingin juga bisa mengalokasikan anggarannya sedikit untuk itu. Ya, untuk itulah peraturan bupati nanti dibuat agar ada kita punya kesamaan dalam kita merancang program kegiatan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terlepas dari hal yang mungkin sifatnya insidentil atau hal yang mungkin kita lihat kurang elok terkait dengan pelaksanaan pembelanjaan kegiatan yang bersumber dari BPDS, ke depan kami harapkan ini tidak terjadi lagi. Saya juga pernah jadi wakil, pernah juga melihat, ya, ada satu desa, ya, ada kepala desa lapor saya, Bapak sebetulnya dalam Musrembang Des, bukan Musrembang Des apa ya? Sebelum Musrembang Dus ya, kesepakatan untuk dari dana desa itu ada pengalokasian untuk pengadaan sarana air minum terpipa pompa, ya, dan kemudian ditolak oleh APTA atau apa ya. Alasannya hanya karena dalam ada juklat dari tingkat pusat yang menyatakan bahwa memprioritaskan kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja dalam bentuk hari orang kerja. Jadi lebih memilih kegiatan yang sifatnya padat karya, ya. Tetapi kita lupa tujuan adanya dana desa salah satunya adalah kesejahteraan. Kemudian prioritas salah satu yang ditetapkan pengurangan stunting. Stunting ini kaitan dengan kualitas hidup, kaitan dengan penyediaan kebutuhan berdasar yang paling utama air bersih. Ya. Hanya karena ada regulasi yang sedikit menyinggung tentang hari orang kerja, akhirnya pengadaan untuk kegiatan penyediaan air minum itu ditiadakan, diganti dengan pembangunan badan jalan. Alasannya apa? Di situ bisa hitung dengan hari orang kerja. Oke, sudah kalau memang hari orang, tetapi dalam pelaksanaan yang kerja juga tetap pakai ekskavator. Artinya tidak sinkron. Kedepan tentu hal yang sifatnya penyediaan kebutuhan dasar itu harus diprioritaskan. Air bersih, jamban, penyediaan PNT, ini harus. Tadi saya berterima kasih ada laporan dari desa yang menyatakan dan tahu ada sekian ibu hamil yang akan melahirkan di tahun ini. Ini adalah sebuah bentuk perhatian bagi saya untuk seorang kepala desa yang tahu tentang ini. Karena apa, pasti dia sudah siapkan kaitan dengan PNT. Pasti dia sudah perhatikan tentang kapan dia melahirkan dan kapan dia harus ikut bawa ke puskesmas. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, saya harap kegiatan yang bersumber dari pembelanjaan dana desa fokus dulu pada urusan-urusan seperti itu. Bisa Mbak Desa? Bisa? Ya, kita sama-sama atur, kita sama-sama urus ya. Yang berikut adalah kaitan dengan bagaimana kita merancang kegiatan untuk perencanaan program kegiatan. Tadi saya sudah katakan ada beberapa penegasan dari pusat terkait dengan prioritas. Salah satunya infrastruktur. Dalam rancangan visi misi saya bersama Pak Wakil, hal-hal itu juga sudah kita sampaikan. Ya, cuma tadi saya tidak dengar Pak Camat ngomong tentang Humba, program visi misi Humba. Ya, di 3 kecamatan yang saya sudah ikut, Musrembang Sam, ya, di Kambera, Ngadungala, Mau. Para camat itu lancar sekali bicara, itu Humba sejahtera, Humba mandiri, Humba cerdas, dengan Humba terakhir. Ya, Humba mengabdi, ya. Camat sin-sin seperti lain. Jadi saya bilang camat yang 3 itu, nah, jangan sampai dulu Pak Camat ini menyala dulu ini, ya. Tapi ya, hal ini penting karena apa? Dalam program
prioritas itu kami juga menuntut peran serta itu semua. Ya, ada tadi menjawab apa yang jadi harapan saya punya anak yang mewakili siswa tadi. Kita ingin ada harapan untuk juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dalam program Hamba Cerdas kami sudah nyatakan bahwa kami akan mengalokasikan anggaran untuk membiayai beasiswa bagi anak-anak yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk bisa bersekolah ke jenjang lebih tinggi di tingkat universitas. Ya, rata. Dan target kami selesai 5 tahun ada 5.000 sarjana bisa lulus. Selain yang masih sekolah semester 1 sampai semester 8. Ya, target. Itu juga jika kita lihat ini bagus, kita juga bisa minta Bapak Desa untuk mengalokasikan. Ya, tidak mahal. Kita ikut saja SPP di Unwina di sini. Rata-rata 3,5 juta per semester. Bisa saja kita tanggung biaya hidup yang sudah dibagi dengan orang tua. Kalau itu bagus, kita nanti bisa minta ke desa juga alokasikan. Kalau bisa ada 1 orang 1 desa. Ya, kalau juga mampu 2 orang, lebih mampu lagi lebih baik. Dan kalau 100 misalnya nanti jadi Mekar 200 desa, kalau disetujui nanti dihitung aja 200. Artinya ada tambahan 200 orang. Kalau bisa kali 2 lagi bisa 400 orang. Ini sangat penting untuk bagaimana kita bicara tentang tadi yang saya bilang lama masuk sekolah kita yang masih rendah, kemudian kualitas sumber daya manusia yang makin lebih bagus di daerah kita. Hal yang berikut juga kaitan tadi dengan program Hamba Cerdas. Ya, ada dalam rancangan kami di 2026, tetapi kalau memungkinkan di perubahan 2025 ini kita alokasikan anggaran untuk bantuan biaya pengolahan lahan bagi keluarga yang masuk kategori prasejahtera. Ya, biaya pengolahan. Tentu dalam penyampaian Mama Ros tadi disampaikan masih banyak lahan yang belum terolah. Harapan kami kita sudah bicara dengan Dinas Pertanian. Kita upayakan seluruh lahan potensial paling tidak bisa terolah. Tuntutannya memang berat. Presiden menyatakan dalam masa 2-3 tahun kita harus waspada. Tentu peningkatan produksi menjadi ukuran. Peningkatan produksinya bagaimana kita tingkatkan? Bagaimana kita memaksimalkan potensi pemanfaatan lahan pertanian yang walaupun mungkin wilayah Lewa ini mayoritasnya adalah lahan tak ada hujan, seluruhnya kita bisa manfaatkan. Kalau dia lahan irigasi, karena sudah ada embung mungkin di lelar di bawah, potensial dia bisa 3 kali, kita usahakan 3 kali. Kadar paling tidak dia bisa terolah 2 kali. Inilah menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak hanya bupati, wakil bersama Dinas Pertanian. Kita semua termasuk pejabat tingkat desa dan kecamatan untuk melihat potensi yang masih ada ini untuk sama-sama kita gerakkan. Ini adalah tuntutan. Kita tidak bisa lagi berbicara tentang seberapa yang bisa kita olah berdasarkan angka yang seperti biasa kita lakukan di setiap tahun. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih, pada hari ini kita hadir bersama dalam forum Musembang Kecamatan Katalar Muli. Beberapa penyampaian tadi sudah disampaikan, saya yakin tentu forum ini adalah forum yang sudah didahului dengan peran Musembang. Pasti sudah ada angka-angka pilihan terkait dengan prioritas, tinggal menetapkan angka urutan prioritas. Tadi dalam penyampaian kaitan dengan pelayanan di daerah ini. Tugas kita sebagai pemerintah adalah memastikan kaitan dengan jalannya pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah yang paling utama terkait dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Dan yang pertama sebelum itu tentu kaitan dengan kesejahteraan. Terkait dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan ada beberapa masukan. Tadi saya membaca apa disampaikan oleh Mama Ros tadi, adanya kekurangan guru
700 sekolah. Ini tentu menjadi pencermatan kita ke depan. Kalau hanya ada satu PNS tentu akan sangat kurang, ya. Dan kami di beberapa tempat juga sudah menawarkan, sekiranya ada guru dari sini, dari kampung di sini yang ada di wilayah kami, yang mungkin penugasannya ada di kota misalnya, dan ingin kembali ke sini, ya tolong sampaikan pada dinas, pada kami untuk kita geser kembali, khusus pada sekolah-sekolah yang kekurangan, ya. Itu opsi pertama. Opsi berikut tentu kita akan secara struktural akan memindahkan guru-guru khususnya pada sekolah-sekolah yang masih kurang. Kemudian ada juga kaitan dengan kekurangan mes guru, kemudian adanya kekurangan ruang rawat inap di Puskesmas Pombapari, kemudian harapan adanya perhatian akan pengadaan air bersih di wilayah kecamatan ini. Ini tentu menjadi perhatian kita agar hal terkait dengan kebutuhan dasar air bersih tidak hanya kita bicara kebutuhan yang ada di masyarakat, sementara kita sendiri sebagai pelaku yang mengambil kaitan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan juga kekurangan air, ya. Ini akan menjadi perhatian, dan terima kasih tadi sudah disampaikan bahwa pernah ada survei yang mendapatkan bahwa sumber air ini ada di kedalaman 90 meter. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kaitan dengan beberapa persoalan yang tadi terungkap pula, kita berharap bahwa program rancangan dari tingkat kabupaten akan juga bersinergi dengan rancangan dari tingkat desa dalam bentuk APBDes. Ada beberapa kejadian yang juga tadi kami dengar berkaitan dengan penyediaan listrik di desa, ya. Sering terjadi desa ini dilintasi oleh layanan PLN, tetapi pengadaan alat penerang rumah itu malah dipasang dengan panel surya. Apa saja ada tidak baik. Yang PLN tetap PLN. Ya, sebaiknya, ya, dan kami arahkan ini, kalau memang di depan rumah keluarga yang kategori layak untuk mendapatkan bantuan listrik dari dana desa, harus pakai dana listrik PLN, ya. Jangan lagi pengadaan panel, karena kita tahu umur panel ini kadang 3 bulan, 4 bulan sudah mati, padahal harga 5. Banding pasang listrik PLN mungkin 1,5 juta sudah sekarang. Ini menjadi harapan kita ke depan, agar apa yang menjadi harapan warga masyarakat di Kecamatan Kataraminu ini boleh berjalan dengan baik. Dan untuk kegiatan tahun depan, saya tadi lihat dalam rancangan program kita, betul disampaikan tadi ada pemotongan anggaran yang cukup besar. Dinas PU itu program kegiatannya dipotong hampir 110 miliar. Tetapi kegiatan, salah satu kegiatan di Kecamatan Kataraminu, yaitu Jalan Prepakul Munlawi, itu tidak terpotong karena dia bersumber dari dana daun. Saya pernah masuk juga di sana beberapa waktu yang lalu, bahan kampungnya di daerah Munlawi, dan tentu program ini betul-betul bisa dirasakan oleh warga masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya rasa hal ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Ketua, ya, kita oleh Wakil Bupati yang disebut, ya. Pak Wakil Ketua kaitan dengan keberadaan kita di dalam kecamatannya. Saya berharap betul agar selesai pilkada ini jangan ada lagi dikotomi antara kelompok pendukung, ya, terutama bagi kita apa. Saya tidak mendengar lagi ada kepala desa yang masih pilih-pilih dan melayani, ya.
apakah pilih karena pemilih saya atau karena tidak pilih saya? Kalau sampai saya dengar ini, saya kasih turun dengan inspektorat bersama ya. Karena saya tahu Bapak Pedesa kemarin ini ya, Jos, ya, ngos-ngosan juga ini dalam pilkada, ya, ya. Pasti ada ya, pemanfaatan yang di luar dari yang semestinya. Jadi tolong selesai ini pilkada, habis kami dilantik, layani masyarakat semua dengan adil, ya. Kalau sampai saya masih dengar, lihat saja, ya, karena kami juga di kabupaten beda-beda pilihan juga. Sebenarnya ayo Muhammad itu didukung saya, kita berbeda, ya. Ya tidak dukung karena beda partai. Kalau kita satu partai mati-mati pasti di saya juga, ya. Barang ini sudah selesai, ya. Pilihan politik itu hal yang biasa dan berbeda. Dan kalau sudah terpilih, kita hormat sudah pilihan masyarakat memang menginginkan, ya, paket tertentu untuk pimpin daerah. Tugas kita sebagai pelayan publik laksanakan tanggung jawab yang baik. Jangan lagi ada perbedaan yang malah mengharuskan kita pada hal yang kurang elok, kurang baik. Bangunan daerah butuh kebersamaan, ya. Tidak bisa hanya berdasarkan kemampuan pikirnya bupati, wakil bupati saja. Tidak bisa hanya berdasarkan kekuatan kerja tangannya bupati, wakil bupati. Semua masyarakat harus terlibat. Oleh karena itu, besar harapan saya untuk kita semua ada dalam semangat kebersamaan. Ya, bisa Bapak Pedesa, ya, lelang bisa, ya. Saya mesti tanya satu-satu ini, jangan sampai karena tidak ditanya, oh saya tidak. Nah. Jadi baik, ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Terakhir kata saya ucapkan terima kasih atas seluruh keluangan waktu dan kebersamaan kita sampai saat ini. Sekian, terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Salam.